firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang, oh hingga rembang tengah hari. Oh, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup Orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. apabila Apabila dia jatuh, yang jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dan membangunkan dan membangunkan dia kembali. Salam, selamat pagi, selamat kembali beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan, beri kemuliaan Tuhan, buat Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kembali. Dan kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang sudah disediakan Tuhan kepada saya sebagai hambanya, yaitu
kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang perbedaan orang benar dan orang fasik. Kita akan sama-sama lebih dulu kita tundukkan kepala untuk kita minta biar Roh Kudus yang memimpin kita menolong saya juga dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini mendapatkan kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan melalui online ini Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu sebentar akan Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Roh Kudus yang menjadi pemimpin kami ke dalam kebenaran menguasai hamba-Mu, menolong hamba-Mu supaya hamba Tuhan boleh menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati Tuhan melalui tema yang Tuhan berikan, yaitu perbedaan orang benar dan orang fasik. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang perbedaan orang benar dan orang fasik. Dan ini sebetulnya tercatat di dalam Mazmur pasal 112, yaitu perbedaannya itu di akhir hidup mereka ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar itu semakin hari semakin mulia, tetapi orang fasik itu menuju kebinasaan. Nanti saya minta istri saya membacakan ayat-ayat ini di dalam Mazmur 112 ayat 9 dan 10. Silahkan membacanya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Nah, di sini kita membaca dari dua ayat ini tentang perbedaan orang benar dan orang fasik di akhir hidupnya. Kalau orang benar itu ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dan dalam penuh kemuliaan. Nah, saudara, ini orang benar semakin hari semakin mengalami kemuliaan dari Tuhan. Dan tapi orang fasik melihat orang benar diberkati Tuhan, mereka melihatnya lalu sakit hati. Dan orang fasik ini karena hatinya jelek, saudara, ia menuju kehancuran, bahkan di sini menuju kebinasaan. Itulah perbedaan dari orang benar dan orang fasik di akhir hayatnya. Kita akan melihat lebih lanjut siapakah yang dikategorikan orang benar, siapakah yang dikatakan firman Tuhan yang digolongkan dengan orang benar. Kita akan membaca firman Tuhan ini ya, di dalam yang pertama, yaitu di dalam Mazmur 112 ayat 1. Silakan dibacakan. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Siapakah orang benar itu? Menurut firman Tuhan ini, orang benar itu adalah orang yang takut kepada Tuhan, yang suka kepada segala perintah Tuhan. Nah, kalau saudara ingin digolongkan menjadi orang benar, kita harus ada
sifat, yaitu karakter takut akan Tuhan dan suka akan perintahnya, bahkan sangat suka. Ya, bukan ada orang mendengarkan firman Tuhan jemu, jenuh. Nah, itu bukan termasuk golongan orang yang takut kepada Tuhan. Soalnya orang yang takut kepada Tuhan itu sangat suka. Ya, apalagi kalau orang yang suka tersinggung oleh firman Tuhan, wah itu berat. Itu tidak tergolong kepada orang yang takut kepada Tuhan, tidak tergolong kepada orang yang benar. Yang kedua, orang yang benar itu dicatat di dalam Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, hatinya itu tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan ketika dia menghadapi masalah, bukan bersungut-sungut, tapi dia tetap percaya, dia penuh, ya, kepercayaannya itu penuh, tetap penuh kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa melalui penderitaan itu justru satu proses untuk kita mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana kita akan mengalami kemenangan kalau tidak kita mengalami pergumulan? Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan kalau tidak mengalami ujian-ujian? Karena itu kita harus tetap percaya, penuh percaya, dikatakan tetap percaya lagi, tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Contohnya Abraham, ketika dia diuji berapa puluh tahun, tapi semakin tua dia semakin tetap percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Maka ketika Sarah berumur 80 lebih dan Abraham 100 tahun, dia melahirkan anak perjanjian, yaitu Ishak, karena dia tetap percaya. Puji Tuhan, biarlah setiap kita, kalau kita ingin digolongkan kepada orang yang benar, pertama adalah takut kepada Tuhan dan sangat suka kepada perintah Tuhan. Ya, untuk kita lakukan, bukan untuk hanya pintar di teori, tapi kita harus pintar di praktek. Juga kedua, kalau kita menghadapi penderitaan tidak bersungut-sungut, tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Puji Tuhan, saudara. Dan sekarang kita selanjutnya akan melihat, ya, di sana apakah yang akan dialami oleh orang benar. Nah, ini apa yang akan dialami oleh orang benar. Di dalam Mazmur 112 ini komplit, ya, bukan saja mengungkapkan tentang siapa orang benar, ya, dan juga kita akan melihat, ya, apa yang dialami oleh orang benar. Yang pertama itu di dalam ayat yang kedua, itu pengalaman yang pertama bagi orang yang benar. Bacakan, ya, ayat yang kedua. Anak cucunya akan berkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Itu yang akan dialami oleh orang benar. Dikatakan di sini anak cucunya akan perkasa di bumi. Kita melihat kalau ada orang benar, kita lihat cucu-cucunya gimana. Ya. Kalau cucu-cucunya berhasil, wah itu orang benar, kakeknya itu. Ya, karena itu cucu-cucu harus bersyukur kalau punya kakeknya orang benar. Kamu ini cucu-cucu akan menjadi perkasa di bumi. Kemudian di sini angkatan orang benar akan diberkati. Ya, diberkati. Wah, kalau cerita berkat itu paling senang. Ini yang akan dialami oleh orang benar. Yang pertama, ya, anak cucu perkasa dan akan mengalami berkat Tuhan. Yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ketiga. Silakan baca di dalam ayat yang ketiga, pengalaman orang benar. Harta
harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Harta dan kekayaannya ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kalau orang benar itu tidak akan kekurangan. Ya, tidak akan kekurangan. Kalau kita menjadi orang benar, tidak akan kekurangan. Ini janji Tuhan. Ya, ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan, bukan main-main. Kalau saudara dan saya menjadi orang benar, dikategorikan sebagai orang benar, maka kita akan mengalami yang kedua ini, yaitu dalam ayat yang ketiga tadi. Anak cucunya, ya, tadi dikatakan jadi perkasa. Sekarang harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Selalu ada perbuatan baik. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pengalaman yang ketiga, yaitu di dalam ayat keempat yang akan dialami oleh orang benar. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Amin. Kalau kita dikategorikan dengan orang benar, sekalipun kita masuk di dalam kegelapan, kata Raja Daud, aku tidak takut bahaya. Ya, sebab Tuhan menyertai. Tuhan yang sebagai terang itu menyertai kita. Kita tidak takut akan kegelapan, sebab Tuhan, bahkan di sini katakan, ya, dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Tidak pernah ada, ya, kehidupan yang jadi kalut karena ada kegelapan, sebab ada Tuhan. Kemudian pengasih dan penyayang orang yang adil. Kalau kita menjadi orang benar, kita akan hidup di dalam mengasihi dan menyayangi satu sama lain, dan kita akan bertindak adil. Puji Tuhan, ini pengalaman yang ketiga. Sekarang pengalaman yang keempat bagi orang yang benar di dalam ayat yang kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kalau kita menjadi orang benar, kita ini akan mujur. Dikatakan firman Tuhan, mujur. Orang yang menaruh belas kasihan dan yang di sini katakan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, ya, tidak berat sebelah, sewajarnya aja, ya. Itu yang akan dialami oleh orang benar yang keempat. Sekarang yang akan dialami oleh orang benar yang kelima, yaitu dalam ayat yang keenam. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Amin, ya. Di sini katakan orang benar itu ia katanya takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan katanya di sini? Diingat, saudara. Kalau kita jadi orang benar, kita suka memberikan kepada yang lain, mengasihi, menyayangi, kita akan diingat orang. Ya, puji Tuhan. Kita akan melihat juga selanjutnya apa yang dialami oleh orang benar yang keenam, yaitu dalam ayat yang ketujuh tadi. Silakan dibacakan. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, yang keenam itu, ia tidak takut kepada kabar celaka. Ada kabar celaka, dia tidak takut. Ya. Sebab dia percaya kepada Tuhan. Penuh kepercayaannya. Walaupun dikatakan ada apa. Ya, saudara, seperti sekarang banyak kabar-kabar
Ya, tapi kita orang benar tidak takut. Sebab apa? Ada Tuhan yang membela kita. Ini pengalaman yang keenam dari orang benar di dalam ayat ke-7. Sekarang pengalaman yang ke-7 yang akan dialami oleh orang benar di dalam ayat yang ke-8. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Nah, itu para lawannya itu musuh-musuh kita itu adalah perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara yang membuat orang jadi takut. Tetapi hatinya di sini katakan ya teguh, ia tidak takut. Ya saudara, tidak akan takut orang benar itu, sebab dia tahu ada Tuhan yang membela dia. Nah, puji Tuhan, melalui firman Tuhan dalam Mazmur 112 ini kita bisa mengetahui siapakah orang benar itu. Ya. Dan juga kita melihat di sini apa yang dialami oleh orang benar itu. Ya, dikatakan dalam ayat pertama tadi adalah dia akan semakin hari semakin meninggi tanduknya, tapi orang yang fasik itu akan hancur binasa. Jadi saudara, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang benar. Siapakah orang yang benar itu? Orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui darahnya kita dibenarkan Tuhan dan kita menjadi orang benar. Setelah kita menjadi orang benar, seharusnya kita sangat suka kepada firman Tuhan supaya kita dikategorikan orang benar. Kita takut kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, sehingga kita akan dikategorikan orang benar yang mengalami janji-janji Tuhan. Ada 7 perkara yang kita akan alami, tadi dikatakan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita akan sama-sama mau belajar menurut firman Tuhan, dan kita suka kepada firman Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang benar, yang mengalami 7 perkara di dalam kehidupan kita. Terpujilah bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kembali, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membawa kami untuk kami mau merindu menjadi orang benar, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang sangat suka kepada firman Tuhan, orang yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tidak takut sebab ada Tuhan pembela kami. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya firman Tuhan yang kami boleh dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan bukan sekadar kami dengar, tapi biarlah firman Tuhan merema di dalam kehidupan kami, sehingga ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh jadi orang-orang benar. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan di GBT Yesus Hidup ini Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka digolongkan menjadi orang-orang benar, yang tidak takut kepada perkara-perkara yang jahat, tapi dia takutnya kepada Tuhan dan sangat suka kepada firman Tuhan, yaitu bukan untuk didengar saja, tapi untuk dilakukan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu GBT Hidup ini Tuhan. Baik berkat rohani, jasmani, materi, finansial mereka. Menolong masalah yang mereka hadapi. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka hadapi, tapi Tuhan tahu. Bukan sekadar tahu Tuhan, tapi Tuhan mau menolong mereka. Bahkan bukan saja mau menolong, tapi Tuhan berkuasa menolong, mengangkat mereka. Tuhan menjadi umat Tuhan yang berkemenangan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Dan pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadahkan tangan saudara. Terimalah dan diamlah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan damai sejahtera kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat lagi sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua kalinya untuk masuk di dalam kemuliaan jemaat anak sulung bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di tempat Tuhan Yesus Kristus berada selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang, oh hingga rembang tengah hari. Oh, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab
Churu 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 churu